The Muslim Ways. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada video kali ini sudah sampai di bahasan kedua surah Al-Muzammil, yaitu ayat 20 yang diturunkan dalam periode terpisah dalam kurun waktu yang cukup lama dari ayat-ayat sebelumnya. Baik, langsung saja kita simak tafsir dan terjemahannya. Ayat 20 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberikan keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada kalimat yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu, yakni adalah kurang dari 2/3 dan ada kalanya kurang dari 1/2-nya. Demikianlah seterusnya tanpa kamu sengaja. Tetapi memang kamu tidak mampu menunaikan qiyamul lail yang diperintahkan kepadamu dengan sepenuhnya, mengingat pelaksanaannya terasa berat olehmu. Untuk itulah maka disebutkan dalam kalimat berikutnya yang artinya Allah menetapkan ukuran malam dan siang, yaitu ada kalanya antara siang dan malam hari sama panjangnya, dan ada kalanya malam hari mengambil sebagian waktu siang hari sehingga lebih panjang daripada siang hari. Demikian pula sebaliknya, terkadang siang lebih panjang daripada malam hari karena sebagian waktunya diambil oleh siang hari. Kemudian kalimat berikutnya, Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, yakni tidak dapat menentukan batas waktu kefarduan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu dalam qiyamul lail. Selanjutnya pada kalimat yang artinya, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Maksudnya tanpa batasan waktu, tetap kerjakanlah sholat malam menurut kemampuanmu dan yang mudah olehmu untuk dikerjakan. Dalam ayat ini, sholat diungkapkan dengan kata-kata bacaan Al-Quran yang berarti sholatlah apa yang mudah bagimu untuk dikerjakan tanpa batasan waktu. Hal yang semakna disebutkan di dalam surah Al-Isra melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat dan jangan pula merendahkannya, yaitu maksudnya bacaan Al-Quran. Berikutnya pada surah Al-Muzammil yang artinya, Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa akan ada orang-orang dari bangsa ini yang memiliki alasan untuk tidak sholat sunnah sholat malam. Mereka adalah orang-orang yang sakit, dan karena itu mereka tidak mampu melakukannya. Dan orang-orang yang berpergian di muka bumi mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bisnis dan perdagangan. Dan orang lain yang akan sibuk dengan apa yang lebih penting bagi mereka. Contohnya adalah melakukan ekspedisi untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, seluruh surat ini diturunkan di Mekah meskipun perang tidak dilegalkan sampai setelah diturunkan. Jadi ini adalah salah satu tanda kenabian yang terbesar karena menginformasikan tentang hal-hal gaib di masa depan. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman berikutnya pada kalimat yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat.
Maknanya mendirikan sholat wajib dan membayar zakat wajib. Ini adalah dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa zakat diwajibkan di Mekah. Tetapi berbagai jumlah nisab dan berapa banyak yang harus diberikan dijelaskan di Al-Madinah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu yang terbaik. Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, dan lainnya dari salaf mengatakan sesungguhnya ayat ini membatalkan berdiri untuk sholat di malam hari yang sebelumnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam. Telah dikonfirmasi dalam 2 sahih bahwa Rasulullah berkata kepada seorang pria, sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Wajib. Orang itu berkata, apakah ada sesuatu selain ini, sholat yang wajib atas saya ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, kecuali apa yang mungkin kamu lakukan secara sukarela. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, berilah kepada Allah pinjaman yang baik. Maknanya dari sumbangan amal, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang terbaik dan paling melimpah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Kemudian di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Maknanya, untuk semua yang kamu kirimkan sebelum dirimu, kamu akan mendapatkannya kembali, dan itu akan lebih baik dari apa yang kamu simpan untuk dirimu sendiri di kehidupan dunia. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maknanya, ingatlah Dia dan sering-seringlah memohon ampunan kepadanya atas segala urusanmu, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada siapa saja yang memohon ampunannya.